Kondisi AC Milan semakin memprihatinkan setelah rentetan hasil buruk dalam beberapa laga terakhir. Kritik keras kali ini datang dari jurnalis senior Carlo Pellegatti yang menilai performa tim sudah berada di titik terendah. Dalam analisisnya, Pellegatti menggambarkan Milan seperti tim yang kehilangan segalanya, mulai dari kreativitas, kecepatan, kekuatan fisik, hingga mental bertanding. Ia menilai masalah yang terjadi bukan sekedar hasil buruk, tapi sudah menyentuh akar persoalan yang lebih dalam. Diketahui jika dalam 5 pertandingan terakhir, Milan hanya mampu mencetak 1 gol dan meraih 4 poin. Kekalahan terbaru dari Sassuolo semakin menegaskan krisis tersebut. Sorotan utama diarahkan ke lini depan. Pellegatti menilai tidak ada satupun penyerang Milan yang tampil layak, siapapun yang dimainkan oleh pelatih Massimiliano Allegri. Ia melihat semua aspek permainan Milan bermasalah, terutama saat laga di Reggio Emilia. Tim dinilai tidak punya ide bermain, lemah secara fisik, dan minim inisiatif. Situasi ini membuat Milan berada dalam krisis total, dan hingga kini belum terlihat solusi jelas dari tim pelatih untuk menghentikan tren negatif tersebut. Performa Ardon Jazari kembali jadi sorotan setelah tampil buruk saat AC Milan kalah 0-2 dari Sassuolo. Media Italia Corriere dello Sport menilai gelandang yang dibeli dengan harga sekitar 34 juta euro itu kini menjadi masalah serius bagi tim. Jazari dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi, terutama saat dipercaya menggantikan Luka Modric yang sedang mengalami cedera. Dalam laga tersebut, Jazari melakukan kesalahan fatal yang berujung pada gol pertama Sassuolo. Ia kehilangan bola di area berbahaya dan gagal cepat memperbaiki situasi yang akhirnya membuat pertahanan Milan kacau dan permainan tim langsung menurun. Meski diakui jarang mendapat menit bermain musim ini, sesuatu yang membuat performanya terlihat belum maksimal. Namun hal itu tidak cukup jadi alasan. Standar tinggi tetap dituntut, apalagi dengan harga transfer yang besar. Manajemen AC Milan kini berada di posisi sulit terkait masa depan Ardon Jazari. Evaluasi besar kemungkinan akan dilakukan pada bursa transfer musim panas mendatang. Meski Jazari masih butuh waktu untuk berkembang, kondisi tim yang sedang tertekan membuat ruang untuk bersabar semakin terbatas. Ada fakta mengejutkan dari AC Milan musim ini. Seorang bek tengah Strahinja Pavlovic justru mencatat jumlah tembakan lebih banyak dibanding beberapa striker tim. Dalam data musim ini, Pavlovic sudah melepaskan 23 tembakan dengan 5 tepat sasaran dan menghasilkan 4 gol. Catatan itu membuatnya jadi pemain dengan tembakan terbanyak ketiga di skuad Milan, di mana ia hanya kalah dari 2 pemain depan, yaitu Rafael Leao dan Christian Pulisic. Yang menjadi sorotan, para striker lainnya justru kalah aktif. Santiago Gimenez mencatat 22 tembakan, Christopher Nkunku 21, dan Niklas Füllkrug hanya 16 sepanjang musim. Kondisi ini menunjukkan ada masalah serius di lini depan Milan. Bek malah lebih sering mencoba mencetak gol dibanding penyerang yang memang punya tugas utama tersebut. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Pavlovic akan menutup musim dengan jumlah tembakan yang melampaui para striker utama. Sebuah situasi yang jelas jadi alarm bahaya bagi tim asuhan Massimiliano Allegri. AC Milan disebut melewatkan peluang besar untuk mendatangkan Donyell Malen pada bursa transfer Januari lalu. Kini keputusan itu mulai disorot karena sang pemain justru tampil sangat tajam bersama AS Roma. Menurut laporan Calcio Mercato, Malen sebenarnya sempat ditawarkan ke Milan lewat seorang perantara. Namun Rossoneri memilih tidak melanjutkan transfer yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar 27 juta euro. Sebaliknya, AS Roma bergerak cepat dan berhasil mengamankan Malen dengan skema pinjaman sekitar 2 juta euro plus kewajiban membeli jika mereka lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Keputusan itu kini terlihat tepat. Sejak bergabung, pemain berusia 26 tahun itu tampil tajam dengan catatan 11 gol dan 2 assist di Liga ditambah 1 assist di Liga Eropa. Performa ini makin menonjol karena Malen dimainkan sebagai penyerang tengah murni dalam sistem cepat dan langsung yang diterapkan pelatih Gianpiero Gasperini yang membuatnya kembali menemukan bentuk terbaik. Di sisi lain, aktivitas transfer Milan pada Januari dinilai kurang efektif. Direktur olahraga Ilitari tidak banyak bergerak karena keterbatasan anggaran. Dan satu-satunya penyerang yang didatangkan adalah Niklas Füllkrug.
Fulkrug datang dari West Ham United dengan status pinjaman dan opsi pembelian sekitar 5 juta euro. Namun sejauh ini baru mencetak 1 gol. Kondisi AC Milan semakin mengkhawatirkan setelah hanya mampu mencetak 1 gol dalam 5 pertandingan terakhir di Serie A. Hasil buruk ini membuat mental para pemain disebut sedang berada di titik terendah. Momen paling terlihat terjadi usai kekalahan 0-2 dari Sassuolo di Mapei Stadium. Di satu sisi, Sassuolo merayakan kemenangan dengan penuh semangat, sementara pemain Milan terlihat seperti kehilangan kepercayaan diri dan tidak mampu memberi perlawanan berarti. Dalam 5 laga terakhir, Milan hanya meraih 4 poin dan kebobolan, serta kalah dengan jumlah yang setara dengan catatan buruk mereka di puluhan laga sebelumnya. Penurunan ini terjadi sangat cepat dan mengejutkan banyak pihak. Upaya pelatih Massimiliano Allegri dengan mengubah formasi menjadi 5 back juga tidak membuahkan hasil. Lini belakang tetap rapuh, sementara lini depan masih tumpul tanpa gol yang konsisten. Bahkan tekanan mental terlihat jelas di luar lapangan. Christian Pulisic disebut melakukan perubahan gaya hidup untuk mencoba keluar dari situasi sulitnya. Sementara Rafael Leao dilaporkan menghapus akun media sosialnya akibat tekanan dan kritik. Situasi ini semakin berat karena musim hanya menyisakan 3 pertandingan penting melawan Atalanta, Cagliari, dan Genoa. Milan harus mengamankan posisi untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Namun hingga saat ini tidak ada tanda-tanda kebangkitan yang jelas dan tekanan justru terus meningkat setiap pekannya. Kondisi AC Milan di musim 2025-2026 menjadi sorotan setelah investasi besar di bursa transfer belum memberikan hasil maksimal. Menurut laporan calciomercato.com, performa Milan justru menurun di paruh kedua musim. Mereka hanya mengumpulkan 25 poin dari 16 pertandingan, jauh lebih rendah dibanding 42 poin di paruh pertama musim. Salah satu penyebab utama adalah minimnya dampak dari para pemain baru. Total 11 rekrutan dengan nilai sekitar 170 juta euro belum benar-benar memberikan perubahan signifikan. Di lini belakang, Pietro Terracchiano belum terlihat dampaknya sebagai pelapis. Sementara Conny De Winter sudah tampil dalam 24 laga. Zakaria Tekami juga mencatat 24 penampilan dengan 1 gol dan 2 assist meski masih terbatas pengalaman. Namun tidak semua berjalan dengan baik. Pervis Estupiñán yang dibeli sekitar 17 juta euro belum tampil konsisten dan sempat melakukan beberapa kesalahan. David Odogu hampir tidak mendapat menit bermain, sementara Samuel Ricci lebih sering menjadi cadangan. Di lini tengah hanya Adrien Rabiot yang tampil menonjol dengan 6 gol dan 5 assist dari 26 laga. Luka Modric juga tetap memberi kontribusi lewat pengalaman dan kepemimpinan di lapangan. Sebaliknya, Ardon Jazari belum mampu memberi dampak karena cedera panjang dan hanya bermain 12 kali tanpa kontribusi berarti. Kekecewaan terbesar datang dari lini depan. Christopher Nkunku yang dibeli seharga 38 juta euro hanya mencetak 5 gol dari 25 pertandingan, sementara Niklas Fulkrug baru mencetak 1 gol sepanjang musim. Situasi ini membuat investasi besar Milan di musim ini dinilai belum sebanding dengan hasil yang didapat di lapangan. Kekalahan AC Milan dari Sassuolo memicu kritik besar, bukan hanya untuk pemain dan pelatih tetapi juga manajemen klub. Jurnalis Italia Pedro Mazzara menyoroti penurunan performa Milan sejak diambil alih oleh Redbird Capital Partners yang dipimpin oleh Gary Cardinale. Dalam analisanya, Mazzara membandingkan kondisi Milan dengan rival sekota Inter Milan. Saat Inter berhasil meraih gelar Liga ke-21 dan tampil kuat di Eropa, Milan justru kesulitan hanya untuk mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Ia menilai jarak antara kedua klub yang dulu sempat menipis, kini justru semakin lebar dalam beberapa tahun terakhir. Padahal saat Milan menjuarai Serie A pada 2022, klub sempat yakin sedang berada di jalur yang benar. Fondasi yang dibangun manajemen lama dianggap memberi harapan besar. Namun, keberhasilan itu tidak berlanjut karena kurangnya konsistensi dan arah yang jelas dari manajemen baru. Ia menilai kesuksesan tidak bisa dipertahankan tanpa kerja berkelanjutan. Sebaliknya, Inter disebut membangun tim secara bertahap hingga mampu mencapai final Liga Champions. Sementara Milan dinilai sering berubah arah dan tidak menunjukkan ambisi kuat untuk terus menang di bawah kepemimpinan Gary Cardinale. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini.
Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.